Olahraga adalah hal yang sangat mempersatukan dunia. Semua ras, latar belakang, usia, bisa akrab karena hal yang satu ini. Dan tentunya, olahraga juga bisa menurun dari keturunan yang satu ke keturunan selanjutnya. Salah satunya adalah pemain-pemain NBA. Kita tahu, banyak pemain yang bermain NBA, punya anak, dan anak mereka juga bermain di NBA. Namun bagaimana bila ternyata anak mereka lebih cupu dari ayahnya? Kami akan bahas dalam 6 pemain yang lebih cupu dari ayahnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Gary Payton II. Dari namanya saja, sudah terlihat bahwa beliau adalah anak dari legenda Supersonics, yaitu Gary Payton. Gary Payton II adalah pemain yang undrafted pada tahun 2016. Dan karena hal itu, ia bergabung dalam Houston Rockets saat Summer League, namun ia dilepas tak lama kemudian. Ia pun akhirnya bermain di NBA D-League di tim Rio Grande Valley Vipers, tim Liga D-League milik Rockets, dan meledak di sana, di mana ia pernah mencatatkan 51 poin dalam sebuah pertandingan. Ia pun masuk ke Bucks di musim selanjutnya, namun karena performa yang buruk, ia berpindah-pindah ke sebanyak 5 tim dalam karirnya. Ia hanya mencatatkan 3,4 poin per game saja dalam karirnya. Dan sekarang, ia bermain di Golden State Warriors, namun hanya mencatatkan 2,5 poin per game saja. Kita beralih ke ayahnya yang merupakan legenda. Ayahnya masuk ke NBA pada tahun 1990, urutan pick nomor 2 ke Seattle Supersonics. Gary Payton Sr. memang bukan merupakan pemain yang baik di awal-awal karirnya. Di 2 musim awalnya, ia bahkan tidak pernah mencatatkan lebih dari 10 poin per game dan dianggap bust oleh banyak orang. Namun ia mulai menaik pada musim ketiga, keempat, dan menjadi All-Star dan All-NBA Team pertama kali pada 1994 hingga puncaknya pada tahun 1996. Musim itu, ia memimpin NBA dalam perolehan rata-rata steal dengan 2,9 steals per game dan raihan 19,3 points per game. Ia menjadi Defensive Player of the Year musim itu juga. Dan ia berhasil membawa Seattle Supersonics ke final melawan Bulls bersama duetnya Shawn Kemp. Gary Payton Sr. juga mencatatkan rekor 9 musim berturut-turut, terpilih menjadi All-NBA Defensive First Team, menjadi All-Star 9 kali dalam karirnya, dan 9 kali menjadi All-NBA Team. Jauh berbeda dengan anaknya, bukan? Tim Hardaway Jr. Dia adalah anak dari bintang Miami Heat, Tim Hardaway. Hardaway Jr. memang merupakan pemain yang bagus di musim rookie-nya pada 2013-2014, dan banyak yang bilang ia akan bisa melampaui ayahnya. Meskipun masuk di urutan ke-24 pada tahun 2013 ke New York Knicks, ia masuk ke NBA All-Rookie First Team dengan raihan 10,2 points per game, dan ia terkenal dengan battle 3-pointnya dengan Dion Waiters saat Rising Star Challenge. Namun, ya, hanya itu saja. Sampai saat ini, ia belum bisa menjadi bintang di timnya. Memang ia pernah mencatatkan 19,1 points per game di musim akhirnya di New York Knicks. Namun itu terjadi karena memang New York adalah tim yang sangat buruk saat itu. Ia pun pindah ke Dallas Mavericks. Di sana, ia punya raihan 16 points per game dan berhasil membawa Dallas ke playoff dan menjadi pemain penting di sana di bawah Luka Doncic. Bila kamu merasa terkejut dengan pencapaian Hardaway Jr., mari kita bandingkan dengan pencapaian ayahnya, Hardaway Sr. Hardaway Sr. masuk ke NBA pada tahun 1989, urutan pick nomor 14 ke Warriors. Musim pertama, dengan raihan 14,7 points per game, membawanya masuk ke NBA All-Rookie First Team, dan skor 1 sama dengan anaknya. Namun musim-musim selanjutnya lah pembedanya. Musim keduanya, ia menggila dengan 22,9 points per game dan 2,6 steals per game, menjadi All-Star, membawa Warriors masuk playoff dengan 25,2 points per game dan 3,1 steals per game, tertinggi di liga. Musim ketiganya, ia makin menggila dengan 23,4 points per game, tertinggi dalam karirnya, menjadi All-Star, All-NBA Second Team dan lagi-lagi membawa Warriors ke playoff. Total dalam karirnya, ia 5 kali menjadi All-Star, 5 kali All-NBA Team, 17,7 points per game karir, dan dipensiunkan oleh Miami Heat. Tentu Anda akan memilih ayahnya, bukan? Luke Walton. Sudah jelas bahwa Bill Walton, ayahnya, jauh melampaui karir Luke. Bill dikenal sebagai salah satu pemain dengan karir terpendek, namun dengan pencapaian terbanyak dalam sejarah. Karena di college, Bill adalah monster saat di UCLA, di mana dalam 3 musim,
ia mencatatkan 20,3 points per game dan 15,7 rebounds per game, 2 kali juara NCAA dan 3 kali menjadi MVP NCAA. Bill masuk ke NBA pada tahun 1974 di urutan pick nomor 1 ke Portland Trail Blazers. Meskipun saat rookie, ia berkutat dengan banyak sekali cedera, ia masih bisa mencatatkan 12,8 points per game dan 12,6 rebounds per game. Angka itu menaik pada musim keduanya, dan pada musim ketiga, di mana ia bebas dari cedera, ia membawa Blazers mendapatkan juara pertama kali dalam sejarah dan memimpin perolehan blocks dan rebounds dalam liga. Ia menjadi Finals MVP di sana dan menjadi MVP regular season pada 1978. Namun karena banyak sekali cedera yang menghampiri karir Bill, akhirnya ia harus turun posisi menjadi cadangan dan berpindah ke Boston Celtics. Namun di sana, ia masih saja menjadi NBA Sixth Man of the Year dan menjadi juara lagi. Kalau kita bandingkan dengan karir anaknya yaitu Luke Walton, memang mereka sama-sama 2 kali menjadi juara pada 2009 dan 2010 bersama LA Lakers. Namun Luke bukanlah pemain bintang di sana. Ia sering berasal dari bangku cadangan. Karirnya di NBA hanya mencatatkan 4,7 points per game saja. Dan ia pun sekarang menjadi pelatih Kings. Glenn Robinson III. Beliau adalah anak dari mantan pick nomor 1 draft NBA pada tahun 1994, Glenn Robinson Jr. Sebagai perbandingan, ayahnya masuk ke Milwaukee Bucks di musim pertamanya dan langsung mendapat penghargaan NBA Rookie First Team pada 1995 dengan 22 points per game. Sedangkan anaknya Glenn Robinson III masuk di ronde kedua urutan ke-40 ke Minnesota Timberwolves. Dan pada musim pertama, ia hanya mencatatkan 1,2 points per game di Minnesota Timberwolves dan bermain 25 pertandingan saja. Dalam karirnya, sang ayah mencatatkan 20 points per game lebih selama 8 musim. Wow! Tidak hanya itu, ia menjadi All-Star 2 kali pada 2000 dan 2001, mencatatkan 20,7 points per game total karirnya, serta menjadi juara NBA pada 2005 bersama Spurs. Sedangkan sang anak, 7 musim berkarir di NBA, hanya mencatatkan 6 points per game dan sekarang pun, ia tidak punya tim setelah dilepas oleh Sacramento Kings, tim terakhirnya. Tentu saja, sangat jauh perbandingan antara karir anaknya dengan ayahnya, bukan? George Mikan. Mikan adalah seorang bintang NBA pada awal-awal berdirinya liga ini. Sayang sekali, tak banyak footage yang bisa menampilkan keperkasaannya. Saking hebatnya, ia bahkan yang membuat NBA harus mengeluarkan aturan goaltending. George juga menjadi juara NBA sebanyak 5 kali, 1 kali menjadi MVP, dan masih banyak penghargaan lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bila Anda perdebatkan siapakah legenda Lakers terbaik sepanjang sejarah, George pasti masuk dalam perdebatan ini. George juga memimpin perolehan rata-rata poin sebanyak 3 musim, dan rata-rata perolehan rebound selama 2 musim di liga. Dan saat di playoff, ia bahkan pernah sekali mencatatkan 31,3 points per game dan menjadi juara pada tahun 1990. Namun berbeda jauh dengan anaknya yaitu Larry Mikan. Sama-sama bermain dalam posisi center, Larry masuk ke NBA di urutan pick nomor 64, ronde keempat tahun 1970 ke Cleveland Cavaliers. Malangnya di Cavs, karirnya jauh berbeda dengan ayahnya. Dalam 53 pertandingan, ia hanya mencatatkan 3 points per game dan 2,6 rebounds per game. Satu musim saja di Cavs, ia keluar dari NBA. Domantas Sabonis. Banyak dari kamu yang mungkin tidak mengetahui bahwa Domantas Sabonis, 2 kali All-Star ini adalah anak dari legenda EuroLeague dan NBA, yaitu Arvydas Sabonis. Mungkin juga banyak yang tidak setuju bahwa Domantas Sabonis lebih buruk dari ayahnya. Namun coba simak hal berikut ini. Arvydas adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah Liga Eropa, dan ini adalah daftar penghargaan yang ia peroleh. Sebenarnya, Arvydas sudah masuk ke NBA Draft pada tahun 1985 ke Atlanta Hawks. Namun pada saat itu, ia masih di bawah 21 tahun dan tidak diperbolehkan bermain. Setelah itu, ia mengalami cedera Achilles. Ia masuk ke NBA Draft lagi pada tahun 1986 dan dipilih oleh Portland Trail Blazers di urutan ke-24. Namun ia baru diperbolehkan bermain di NBA pada tahun 1995 akibat adanya masalah politik di Uni Soviet, negara asalnya. Ia pun bermain di musim pertamanya yaitu 1995-1996, mencatatkan 14,5 points per game dan 8,1 rebounds per game, serta masuk ke dalam All-NBA Rookie First Team. Sebagai perbandingan, anaknya Domantas hanya mencatatkan 5,9 points per game di musim pertamanya di Thunder, dan tidak mendapat penghargaan apa-apa. Lebih gilanya lagi, musim pertama Arvydas bermain di NBA, ia sudah berusia 30 tahun, karena masalah-masalah yang membuatnya tidak bisa bermain di NBA. Bayangkan saja,
usia 30 tahun, namun bisa menjadi NBA All-Rookie First Team. Banyak yang bilang bahwa bila saja Arvydas masuk ke NBA pada saat masa prime-nya di usia 20-an, ia pasti bisa menjadi legenda selevel Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing, dan lain-lain. Pada saat playoff musim rookie-nya, ia menaik dengan rata-rata 23,6 poin per game. Kita beralih ke anaknya, Domantas. Domantas adalah salah satu pemain yang late bloomer, baru menjadi pemain hebat saat setelah beberapa tahun berkarir di NBA. Memang dalam 2 tahun terakhir di Pacers, ia menjadi All-Star dengan mencatatkan 19 poin per game dan merupakan double-double mesin. Gimana nih menurut kalian guys? Hebatan Arvydas atau Domantas nih? Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Nah, aku mau ngingetin nih, ada kabar gembira di mana channel ini akhirnya mendapat sponsor pertama kalinya dari Easy Sportswear. Bagi kalian yang cari jersey basket, bisa langsung kunjungi Instagram, Shopee, dan Tokopedia dari @easysportswear ya. Semangat! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.